Yo, what's up dude? Ketemu lagi dan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel hari ini di tanggal 4 di bulan Mei 2024 guys. Dan kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap hari ini guys. Terlihat ada kenaikan ya, lumayan guys di 5,1% ya. Dan untuk Fear and Greed Index memang masih belum ada perubahan yang signifikan, tapi bisa dilihat di sini ya, cukup lumayan, hampir menembus di area netral ya, meskipun masih di poin 56 guys. Dan ini mengindikasikan ya bahwa arus masuk untuk para investor ya ke Bitcoin ini sudah mulai meningkat guys. Ini keren banget. Dan tentu saja semua ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman ngopinya di sini guys. Kalau kita lihat ya dalam waktu 24 jam ini untuk Bitcoin mengalami kenaikan yang cukup lumayan ya di 6,3%. Dan sekarang ada di posisi harga 63.300-an. Ini keren banget guys. Kemudian disusul oleh Ethereum juga naik di 4% ya. Kemudian BNB juga naik di 4%. Solana juga di 4%. Dan beberapa altcoin di sini mengalami kenaikan yang cukup lumayan tinggi ya, seperti Dogecoin di 13%, kemudian Toncoin juga naik 10% ya. Selain itu ada juga koin meme PP dan juga Dogwave Have juga naik cukup lumayan tinggi guys di 12 dan juga 20% guys. Keren banget ya. Jadi rata-rata kalau kita lihat di sini untuk perubahannya antara 3 sampai 4% ya untuk altcoin ya. Kemudian kalau kita lihat langsung bagaimana pergerakan harga dari Bitcoin ya. Terlihat di sini untuk time frame weekly ya. Ini bagus banget guys, apalagi sekarang sudah mendekati untuk akhir weekly dengan posisi candle seperti ini guys. Ini mengindikasikan sesuatu yang bagus ya seandainya untuk close candle di weekly sekarang posisinya seperti ini guys, yang biasa disebut sebagai posisi doji ya atau hanging man. Dan kalau kita lihat dari secara histori ya, apalagi kalau nanti untuk close candlenya nih hijau, bisa saja akan ada kenaikan yang cukup tinggi ya untuk Bitcoin. Terlihat dari beberapa candle-candle doji sebelumnya ya, seperti di sini, kemudian juga ada di sini juga, dan beberapa historis yang lain guys. Jadi kita indikasikan jika nanti seandainya memang benar ya untuk close candlenya akan membentuk doji dengan shadow yang cukup panjang, apalagi nanti kalau warnanya hijau, maka ini agak ada tekanan beli yang cukup besar ya. Dan tentu saja kita sudah mengumpulkan beberapa informasi kenapa Bitcoin ini naik lagi ya. Dan kalau kita lansir dari harian Crypto Briefing, diinformasikan di sini Bitcoin mencapai $63.000 ya setelah adanya arus masuk pertama kali guys ke Grayscale Bitcoin Trust. Jadi seperti yang kalian tahu, beberapa hari kemarin memang untuk transaksi yang terjadi pada ETF ini agak bisa dibilang sangat kecil sekali guys ya. Nah, di sini diinformasikan bahwa Bitcoin berebut kembali di angka $63.000 ya di Binance pada hari Jumat malam karena adanya arus masuk ke dalam dana yang diperdagangkan di bursa ETF Bitcoin Amerika Serikat kembali guys. Nah, khususnya di sini untuk ETF Bitcoin Spot dari Grayscale yaitu GBTC mengakhiri arus keluar selama 80 hari berturut-turut ya. Untuk dana tersebut menarik arus masuk sekitar $63 juta pada sesi perdagangan hari ini menurut data dari CoinGlass. Pada saat artikel ini ditulis ya, BTC di perdagangan di sekitar 62.900 naik 6,5% dalam 24 jam terakhir, dan kripto unggulan ini merosot di bawah $57.000 ya pada hari Rabu kemarin menjelang keputusan suku bunga The Fed dan memperpanjang koreksi setelah pertemuan FOMC kemarin guys. Namun harga mulai pulih pagi ini karena menembus level kunci di $61.000 guys. Dana GBTC adalah ETF Bitcoin Spot terbesar dengan lebih dari $18,7 miliar ya untuk aset yang dikelolanya, dan sebelum dikonversi dari Bitcoin Trust menjadi ETF awal tahun ini, dana tersebut memiliki sekitar 620.000 Bitcoin guys. GBTC berada di bawah tekanan dari pencairan dana investor, terutama sejak persetujuan ETF Bitcoin Spot yang bersaing pada bulan Januari kemarin. Dan pada 18 April, kepemilikan untuk GBTC ini telah dipangkas setengahnya guys. Analis ETF Bloomberg yaitu Eric Balkunas mengungkapkan keterkejutannya saat GBTC membalikkan tren arus keluar jangka panjangnya dengan mengatakan we are back atau kita kembali guys. Nah, meskipun di sini GBTC telah mengalami kenaikan baru-baru ini ya, arus keluar yang terus-menerus selama beberapa bulan terakhir telah memungkinkan pesaing seperti BlackRock dengan iShares Bitcoin Trust-nya atau IBIT untuk mempersempit kesenjangan ini. Dan pada 2 Mei, IBIT milik BlackRock ini ya memiliki $17,2 miliar dalam
EUM Bitcoinnya guys. Wow, ini keren banget ya. Jadi persaingan untuk ETF ini semakin menarik ya. Selain dari BlackRock dan juga Grayscale ini, ada Fidelity, Wisdom Tree dan lain-lain guys yang juga tidak mau kalah dalam persaingan ETF Bitcoin Spot ini guys. Ya, keren banget. Dan lebih lanjut di sini diinformasikan dari Bitcoinis, diinformasikan bahwa untuk Bitcoin Spot ETF ini SEC menunda keputusan tentang dana ramah lingkungan yang disebut 7RCC guys. Jadi SEC memperpanjang tenggat waktu untuk ETF Spot Bitcoin 7RCC. Dalam pemberitahuan yang diterbitkan pada hari Kamis 2 Mei, SEC mengatakan bahwa mereka akan memutuskan untuk menyetujui atau tidak menyetujui 7RCC Bitcoin Spot dan Carbon Credit Futures ETF pada tanggal 24 Juni 2024. Ini merupakan perpanjangan hampir 2 bulan atau sekitar 45 hari ya dari tenggat waktu awal yang ditetapkan pada 10 Mei. Aplikasi yang diajukan ke SEC pada bulan Desember 2023 menunjukkan bahwa dana 7RCC dirancang untuk memberikan eksposur langsung ke Bitcoin bersama kredit karbon. Dan pengajuan perusahaan mengungkapkan bahwa ETF akan melacak perubahan harga mata uang kripto utama dan kredit karbon berjangka berdasarkan indeks kredit karbon Bitcoin Vinter. ETF ini bermaksud menginvestasikan 80% asetnya dalam Bitcoin dan 20% dalam instrumen keuangan seperti swap yang memberikan eksposur ke kontrak berjangka kredit karbon yang terkait dengan tunjangan emisi. Berdasarkan aplikasi 7RCC, kredit karbon terkait dengan sistem perdagangan emisi Uni Eropa, tunjangan karbon California, dan inisiatif gas rumah kaca regional. Pertukaran kripto Gemini telah ditunjuk sebagai kustodian ya untuk Bitcoin Spot ETF ini. Jika disetujui, maka dana ini akan menawarkan dimensi baru ke pasar ETF, terutama setelah peluncuran 11 ETF Spot Bitcoin pada bulan Januari kemarin. Produk lain yang diperdagangkan di bursa yang menunggu lampu hijau dari SEC adalah ETF Spot Ether ya. Dan sayangnya, pembicaraan seputar potensi persetujuan produk investasi ini belum optimis dalam beberapa minggu terakhir ini. Di mana ketua eksekutif dan juga co-founder dari MicroStrategy yaitu Michael Saylor adalah tokoh terbaru yang meredam harapan untuk melihat peluncuran ETF Spot ETH di Amerika Serikat. Dan berbicara di konferensi Bitcoin for Corporation MicroStrategy, pendukung Bitcoin ini berspekulasi bahwa SEC akan melabeli Ether sebagai sekuritas. Saylor juga menyebutkan bahwa regulator keuangan juga dapat menetapkan token lain termasuk BNB, Solana, SRP, dan juga Cardano sebagai sekuritas aset kripto yang tidak terdaftar. Dan CEO dari MicroStrategy ini juga mengatakan bahwa tak satu pun dari token-token yang tadi ya akan dibungkus oleh ETF Spot dan tidak ada yang akan diterima oleh Wall Street. Dan tidak ada yang akan diterima oleh investor institusional untuk arus utama sebagai aset kripto guys. Michael Saylor adalah pendukung vokal untuk Bitcoin ya, seperti yang ditunjukkan oleh akuisisi Bitcoin yang konsisten dari perusahaannya, seperti yang dilaporkan oleh Bitcoinis pada tanggal 30 April, di mana MicroStrategy memiliki sekitar 214.400 Bitcoin ya, senilai sekitar 13,5 miliar dolar pada saat artikel ini ditulis ya. Ini keren banget guys ya, dan tentu saja ini menimbulkan banyak spekulasi yang berkembang di masyarakat ya untuk persetujuan dari ETF Ethereum ini, apakah nanti di bulan Mei ini ya akan disetujui oleh SEC atau enggak. Karena apapun yang akan diambil keputusan oleh SEC ini pasti akan mempengaruhi dari Ethereum itu sendiri atau mungkin kripto secara lebih luas guys. Jadi kita akan nantikan aja seperti apa akhir drama dari ETF Spot Ethereum ini guys. Lebih lanjut guys, kita di sini lansir ya dari bitcoin.com diinformasikan bahwa beberapa analis di sini memberikan pandangannya ya untuk emas dan perak ini akan menguat guys di tengah runtuhnya sistem keuangan Amerika Serikat guys. Nah, ini menarik ya. Jadi peran emas dan perak telah mulai ditopang dalam skenario hipotesis bencana ekonomi Amerika Serikat yang akan datang guys, di mana Egon von Greyers sebagai mantan bankir yang menjadi analis pasar emas telah memprediksi bahwa logam mulia seperti emas dan perak akan mengalami rally harga seiring dengan memburuknya kondisi keuangan di Amerika Serikat di masa depan guys. Dalam sebuah artikel baru-baru ini, von Greyers membahas bahwa bahkan ketika para pelaku pasar emas tradisional tidak membeli emas, harga akan terus naik. Analis ini percaya bahwa pasar sedang melihat pertanda akan kondisi suku bunga tinggi di Amerika Serikat selanjutnya yang menurut prediksinya akan melebihi 10% yang dipicu oleh meningkatnya defisit dan ledakan utang. Utang dari Amerika Serikat dan akibatnya sistem utang global akan menjadi tidak berkelanjutan karena bunga yang dibayarkan dalam utang meningkat secara eksponensial sebagai akibat dari penerbitan yang sembrono. Von Greyers juga menyatakan bahwa hal ini akan menyebabkan penurunan nilai dolar Amerika Serikat dan
dan munculnya periode hiperinflasi yang akan menyebabkan kegagalan sistemik dalam sistem QE ini guys. Hilangnya kepercayaan besar-besaran pada obligasi dan saham akan membawa investor ke lindung nilai yang lebih tradisional ya, seperti emas dan juga perak. Dan artikel dari Von Greyers ini menyatakan bahwa negara-negara timur akan mendapatkan keuntungan dari pergeseran ini guys, karena mereka telah mengumpulkan emas sementara negara-negara barat telah menumpahkan cadangannya. Dan selain itu, Von Greyers berpendapat bahwa elemen geopolitik seperti penyitaan hipotetis yang akan datang atas aset Rusia yang disimpan di bank-bank asing juga akan mendukung rally ini. Nah, ini menarik ya. Dan apakah guys, selain emas dan juga perak, apakah Bitcoin ini akan juga menjadi salah satu pilihan untuk menyimpan dana dari para investor ataupun para smart money ini guys, untuk menghindari adanya inflasi di Amerika Serikat ini guys? Ini cukup menarik ya, dan tentu saja ini akan menjadi angin segar ya untuk ekosistem Bitcoin itu sendiri. Oke, nanti kita akan lihat seperti apa. Dan lebih lanjut di sini diinformasikan masih dari bitcoin.com ya, diinformasikan bahwa ada laporan ya yang mengungkapkan ratusan bank Amerika Serikat ini beresiko gagal ya di tengah tingkat suku bunga yang tinggi guys. Jadi hampir sekitar 300 bank Amerika Serikat diidentifikasi sebagai bank yang tertekan ya, di mana perekonomian Amerika Serikat telah menghadapi ketidakpastian yang cukup besar pada tahun-tahun sejak COVID-19 kemarin. Bergulat dengan utang yang signifikan, inflasi yang terus-menerus, dan suku bunga Federal Fund pada titik tertinggi dalam 23 tahun terakhir ini. Bank-bank di Amerika Serikat bersaing dengan pasar obligasi yang terbalik, krisis di sektor real estate komersial, dan tekanan inflasi yang tak kunjung reda. Claros Group berbagi analisis dengan CNBC yang menemukan bahwa dari 4.000 lembaga keuangan di Amerika Serikat, sekitar 282 diantaranya mengalami tekanan guys. Laporan-laporan lebih lanjut menunjukkan ya bahwa premi yang dibayarkan perusahaan-perusahaan di atas Treasury Amerika Serikat ini terus menyempit ya. Dan selain itu, kurva imbal hasil untuk Treasury Amerika Serikat yang menggambarkan imbal hasil untuk obligasi 2 tahun dan 10 tahun tetap terbalik selama 667 hari berturut-turut. Sektor real estate komersial menghadapi tantangan karena permintaan untuk ruang kantor telah terkikis ya, dan tingkat suku bunga yang tinggi mempersulit kemampuan investor untuk membiayai kembali pinjaman CRE mereka ya, atau pinjaman real estate komersialnya. Christopher Wolff, Direktur Pelaksana dan Kepala Bank Amerika Utara di Fitch Rating, mengatakan kepada Miller dari CNBC bahwa kita dapat melihat beberapa bank gagal atau setidaknya Anda tahu turun di bawah persyaratan modal minimum mereka. Pada tanggal 2 Mei, dalam sebuah artikel opini yang dimuat di American Banker, Graham dari Claros Group juga menyarankan agar peraturan modal regulasi bank disesuaikan agar lebih mencerminkan kenyataan guys. Stabilitas sektor keuangan mungkin bergantung pada langkah-langkah proaktif untuk mengatasi tekanan-tekanan sistemik ini ya, dan memastikan bank-bank dapat mendukung para nasabah mereka tanpa menyerah pada tekanan suku bunga tinggi dan volatilitas pasar. Dan saat ini, prospek Federal Reserve Amerika Serikat untuk menurunkan suku bunga acuan terlihat semakin suram di setiap pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal atau FOMC guys. Jadi kita akan lihat guys bagaimana kelanjutan dari perekonomian Amerika Serikat ini guys. Apakah akan semakin buruk atau justru akan semakin buruk lagi? Karena kalau kita melihat dari semua indikasi-indikasi yang ada guys. Dan apakah emas, perak, Bitcoin ataupun aset-aset yang dianggap sebagai safe haven akan melonjak tinggi? Kita akan pantau bareng-bareng. Oke? Dan untuk informasi hari ini cukup ya. Nanti kita akan informasikan beberapa informasi yang lain di akun Twitter. Kalian mampir aja di situ. Dan untuk rekomendasi project-project baru yang lagi ngadain pre-sale, testnet ataupun airdrop, nanti kita akan share di akun Telegram. Kalian mampir aja juga di situ ya, dan dapatkan kesempatan yang lebih baik daripada teman-teman yang mungkin baru gabung belakangan ya. Oke, so seperti biasa guys, kita masih menunggu ya kritik dan saran kalian ke ruang komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya, dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.